saya Tika Afrimaliza dengan NIM 20042056. Perkenalkan saya Rita NIM 20042041. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari dengan NIM 2004-2048. Perkenalkan, saya Talita Aulia Maulani dengan NIM 2004-2053. Perkenalkan, saya Ulfa Arenti dengan NIM 2004-2068. Kompleksitas permasalahan hukum tidak hanya semata-mata permasalahan hukum saja, melainkan masalah perilaku manusia. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur. Namun, realitas menunjukkan bahwa hukum menjadi mainan manusia untuk mewujudkan kepentingannya. Hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Seorang politisi menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya. Seorang pengusaha akan menggunakan hukum untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan dan kepentingan masing-masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan. Azas-azas keadilan cenderung diabaikan, digeser oleh azas kepentingan yang bersifat kelompok yang menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan. Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Belakangan ini, banyak perilaku oknum yang cenderung menggunakan kelemahan hukum untuk mengambil suatu kesempatan dalam menggapai tujuan. 1. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum. Dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahirnya di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif dan efektif. Manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum yaitu 1. Mampu mengkonsepkan permasalahan hukum yang terjadi. 2. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis. 3. Memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. 4. Memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian teoretik sosiologi hukum. 5. Memahami perkembangan hukum positif dalam negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan sosiologi dan hukum. Objek sosiologi hukum. 1. Masyarakat. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama. Kemudian, sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. 2. Lembaga. Sosiologi mencerna lembaga sosial sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga, di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. 3. Interaksi. Bahwasannya menjadi kebutuhan bersama pada sosiologi maupun hukum melihat interaksi sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Pada bagian selanjutnya yaitu mengenai antropologi hukum. Definisi dari antropologi hukum menurut para ahli yaitu yang pertama menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Definisi yang kedua menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Sedangkan definisi yang ketiga menurut Kontajaningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Pada bagian selanjutnya yaitu mengenai objek antropologi hukum. Objek antropologi hukum itu sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama, perilaku hukum masyarakat, yang kedua, budaya hukum masyarakat, dan yang ketiga, cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk turunannya. Pada bagian selanjutnya yaitu mengenai sejarah antropologi hukum. Pada fase pertama terjadi sebelum tahun 1800-an. Pada fase ini manusia dan kebudayaannya
dijadikan sebagai bahan kajian antropologi sekitar abad ke-15 sampai 16. Bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Dalam penjelajahannya, mereka banyak menemukan hal-hal baru dan menjumpai suku-suku yang asing. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut, mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Pada fase kedua, terjadi pada tahun 1800-an. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Sejarah antropologi hukum pada fase yang ketiga terjadi pada awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan juga Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lainnya. Selanjutnya yaitu fase keempat. Fase ini terjadi setelah tahun 1930-an. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, yaitu Perang Dunia Kedua. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara 20 di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun, pada saat itu juga muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada sifat antropologi hukum. Sifat yang pertama yaitu ada empiris atau empirical. Artinya bahwa antropologi hukum merupakan suatu disiplin yang didasarkan atas yang pertama yaitu observasi terhadap kenyataan atau social fact. Yang kedua yaitu penggunaan akal sehat atau true logic. Dan yang ketiga yaitu hasilnya tidak spekulatif atau database. Kemudian sifat yang kedua yaitu ada theoretis atau theoretical. Maksudnya adalah bahwa antropologi hukum selalu berupaya untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian. Abstraksi tersebut merupakan kesatuan dari unsur-unsur yang tersusun logis dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas di antara fenomena-fenomena yang ada. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu ada kumulatif. Maksudnya adalah bahwa teori-teori antropologi hukum atau baru senantiasa dibentuk dengan mengacu kepada teori-teori yang sudah ada dengan maksud untuk memperkuat, memperbaiki, memperluas, dan mungkin membantah teori-teori sebelumnya. Kemudian sifat yang keempat yaitu ada non-etis. Maksudnya adalah bahwa tugas antropologi hukum bukanlah untuk menilai baik atau tidaknya suatu data, melainkan untuk menjelaskan secara analisis, logis, dan juga sistematis. Manfaat antropologi hukum. Yang pertama, secara teoritis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana dan modern. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki, sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Yang keempat, dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang masih kuat, fanatik mempertahankan pemberlakuan nilai-nilai budaya mereka. Yang kelima, dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi. Hubungan hukum dengan budaya. Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan. Karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Hukum memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya, sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Hukum
Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom up, dari bawah ke atas, dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi satu hukum yang berlaku. Pengertian budaya hukum. Budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, atau keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Tipe budaya hukum. Hilman Hadikusuma mengemukakan 3 tipe budaya hukum sebagai berikut. Ciri-cirinya yaitu cara berpikir masyarakat masih terbatas. Faedah hukum warisan leluhur pantang diubah. Belum banyak diadakan pembagian kerja. Ketergantungan warga masyarakat pada pemimpin sangat besar. Kegiatan pengetahuan sangat kecil. 2. Budaya subjek atau takluk. Ciri-cirinya: pertama, sudah ada kesadaran hukum umum terhadap keluaran penguasa yang lebih tinggi. 2. Masukan warga masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. 3. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada sikap menerima atau menolak. 4. Karena perilakunya takluk, menganggap dirinya tidak berdaya untuk mempengaruhi. 5. Mereka merasa tidak berhak mengubah. 3. Budaya partisipan atau berperan serta. Ciri-cirinya: pertama, cara berpikir dan perilaku masyarakatnya berbeda-beda. 2. Orang-orang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 3. Tidak mau dikucilkan dalam kegiatan, tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum. 4. Masyarakat ikut menilai peristiwa hukum dan keadilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum, keluarga, maupun dirinya sendiri. Kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu: pertama, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem sosial lain yang terdapat dalam masyarakat memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. 2. Antropologi hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. 3. Budaya hukum bukanlah merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai suatu kesatuan sikap dan perilaku. Terima kasih.